Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik kelas 8 dimanapun Anda berada, khususnya peserta didik kelas 8 di SMP Negeri 1 Semarang. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, pada pagi hari ini kita sudah sampai di bab yang ke-9, hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Salah satu figur yang paling berjasa yang menghadirkan kita semua di dunia ini tidak lain, tidak bukan adalah orang tua kita. Tidak ada alasan untuk tidak hormat, tidak ada alasan untuk tidak patuh kepada orang tua. Ya. Bagaimana caranya? Mari kita bahas pada video berikut ini. Peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini yaitu memahami perilaku hormat dan patuh kepada orang tua. Kemudian memahami cara hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Kemudian yang diharapkan setelah memahami materi ini adalah memahami, patuh dan berbakti kepada orang tua. Kemudian memahami dan patuh kepada guru. Pembahasan yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Islam mengajarkan kedua orang tua memiliki kedudukan yang tinggi. Setiap anak diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Istilahnya yaitu birrul walidain. Birrul itu berbuat bagus, berbuat baik. Kemudian walidain ini bahasa Arabnya kedua orang tua. Ya. Sebagaimana dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'aw wa bil walidaini ihsana wa bidil qurba wal yatama wal masakini wal jari dil qurba wal jaril junubi washahibi bil jambi wa ibnis sabili wa ma malakat aymanukum. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullaha, dan sembahlah Allah, wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Wabil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dua orang ibu bapak. Wabidil kurba, dan berbuat baiklah kepada kerabat. Kemudian wal yatama, dan anak-anak yatim. Wal masakini, dan orang-orang miskin. Wal jari dil kurba, dan tetangga yang dekat. Wal jaril junubi, dan tetangga yang jauh. Waswahibi bil jambi, dan teman sejawat. Wabnis sabil, dan ibnu sabil. Wama malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri. Quran surat An-Nisa ayat 36. Kita ketahui bersama bahwa ini adalah firman Allah, ya. Kita diperintah sebagai manusia, sebagai seorang mukallaf, ya. Yang pertama adalah u'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Kita diperintah untuk menyembah Allah, ya. Dan sebaliknya, tidak diperkenankan untuk mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, wabil walidaini ihsana. Yang kedua adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, jadi habluminallah itu yang pertama, habluminanas ini secara hubungan kemanusiaan, ini yang pertama yang harus kita berbuat baik adalah orang tua. Ya, ini berarti menempati di urutan yang kedua, ya, setelah beribadah kepada Allah. Baru setelah orang tua itu ada kerabat, ada anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, ya, sahabatnya, teman sejawat, ibnu sabil wa malakat aimanukum, dan hamba sahaya. Kalau zaman sekarang hamba sahaya tidak ada, ya, karena perbudakan itu sudah dihapus. Ya, bisa dimaknai pembantu mungkin, ya, pembantu atau yang lain lah. Nah, innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Kemudian caranya bagaimana? Ya, cara yang harus kita laksanakan untuk menghormati kedua orang tua. Ini saya akan sebutkan minimal, ya, nanti bisa dikembangkan, ya, sesuai dengan konteks, sesuai dengan kehidupan masing-masing. Dibagi menjadi dua, orang tua yang masih hidup dan orang tua yang sudah meninggal.
Jika yang masih hidup, ya kita harus mendengarkan semua perkataannya dengan penuh rasa hormat dan rendah hati. Kemudian membantu pekerjaan rumah atau pekerjaan lain yang dapat meringankan beban orang tua. Intinya meringankan ya pekerjaan. Kita masuk, ya kita bantu pekerjaan mereka ya supaya ringan. Kemudian senantiasa minta doa restu. Senantiasa minta doa restu kepada orang tua. Semoga apapun aktivitas kita, apapun yang kita lakukan itu mendapatkan ridho dan mendapatkan kelancaran ya. Kemudian ketika orang tua yang sudah meninggal, ya kita sambung tali silaturahmi dengan kerabat dan sahabat orang tua. Ya, orang tua kita kan tentunya punya punya kerabat ya, punya sahabat. Kita lanjutkan ya tali silaturahmi itu. Kemudian melanjutkan cita-cita orang tua yang ketiga adalah mendoakan ayah dan ibu dengan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nanti bisa dikembangkan ya sesuai dengan konteks kehidupan masing-masing. Selanjutnya adalah hormat dan patuh kepada guru. Ya, kepada guru. Islam menempatkan guru pada posisi yang mulia. Ya, mereka adalah orang tua kita setelah orang tua kandung. Di rumah ada orang tua kandung, ketika dalam pembelajaran, ketika dalam ilmu pengetahuan, di sekolah ada guru. Guru ini menempati posisi orang tua. Oleh karena itu, kita harus menghormati dan mematuhinya sebagaimana kita menghormati orang tua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, ini dalil Quran surat An-Nahl ayat 43 yang menunjukkan kedudukan seorang guru ya. Mulianya kedudukan seorang guru dalam konteks ilmu pengetahuan ya. Wa ma arsalna min qablika, dan kami tidak mengutus sebelum kamu. Kami di sini adalah Allah, kamu di sini adalah Nabi Muhammad. Illa rijalan, kecuali orang-orang lelaki yang kami beri wahyu kepada mereka. Illa rijalan nuhi ilaihim. Yang dimaksud siapa? Para nabi dan rasul sebelumnya. Ya. Fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan in kuntum la ta'lamun, jika kamu tidak mengetahui. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah fas'alu ahla dzikri. Nah, fas'alu ahla dzikri, maka bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan tentang bidangnya itu. Ya, dalam konteks ini adalah para bapak ibu guru. Nah, gitu ya. Jadi, kalau tidak tahu, ya jangan ditanya. Ya, kalau tidak tahu, jangan ditanya. Kemudian caranya bagaimana? Yang pertama adalah menyapa dan mengucapkan salam saat bertemu, jelas. Ya. Kemudian mendengarkan dan menyimak dengan baik semua perkataannya. Mengikuti pelajarannya dengan penuh semangat. Memperhatikan. Selalu menaati apa yang diperintahkan, memandang guru dengan pandangan penuh rasa hormat, ta'zim, ya, ta'zim. Ketika jalan di depannya menunduk, ya itu menunjukkan perilaku yang sopan. Kalau berbicara tidak dengan nada yang tinggi, dan lain sebagainya. Hendaklah duduk di hadapan guru dengan sopan dan tenang. Nah, ini menyangkut dengan akhlak, ya, etika seorang murid kepada guru. Nah, baik. Untuk materi pada pagi hari ini ada dua ya, hormat dan patuh kepada orang tua dan bapak ibu guru. Nah, sedikit penjelasan tadi semoga dapat menambah wawasan kita, khususnya pengetahuan kita mengenai dalil-dalil di dalam Al-Quran yang sangat penting, yang memerintahkan kepada kita untuk selalu menghormati dan mematuhi orang tua. Jangan sekali-kali membantahnya, jangan sekali-kali menyakitinya, karena itu akan berdampak tidak baik kepada kehidupan kita. Baik, setelah ini silahkan kalian kerjakan isian ya ini, nah, 1 sampai 5. Kemudian ketika sudah selesai ada tugas, ada 3 poin ya, silahkan juga dikerjakan. Ini Bapak kasih waktu 2 hari. 2 hari setelah pembelajaran ini selesai. Baik, alhamdulillah sudah habis materi yang kita pelajari. Semoga setelah ini kalian langsung melaksanakan tugas yang Bapak berikan. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin wa billahil jazilillah wa misabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.